Imat naik kelas tinggi sampai respon ilmuwan Sudan, dan tadi juga diinformasikan banyak beberapa tanggapan. Saya nanti akan menyimpulkan hal yang baru dari buku Kiai Imat dalam konteks kontennya, Mas, dalam konteks isi. Tetapi sebelum saya menyampaikan hal yang baru itu, saya ingin mengapresiasi Kiai Imat melalui kisah pertanyaan beberapa teman yang diajukan kepada saya. Mengapa saya tidak secara langsung berbicara tentang nasab? Dia memahami saya lebih cenderung mensupport atau mengapresiasi atau lebih banyak berbicara dari aspek aksiologi dari riset Kiai Imat. Tidak berbicara dari secara langsung dalam bentuk riset yang bisa setara atau seimbang dengan risetnya Kiai Imat. Itu pertanyaan yang diajukan ke saya, Mas. Jawaban saya, siapa yang sabar melakukan penelitian seperti Kiai Imat? Karena dalam kondisi apapun, pekerjaan akademik yang dilakukan oleh Kiai Imat itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, Mas. Nah, mengapa saya katakan sangat melelahkan? Karena ada beberapa hal yang memang agak rumit secara psikologis kaitannya dengan pihak-pihak terkait. Tidak hanya pure penelitian yang bersifat akademik. Contoh misalnya begini, ketika kita ditanya oleh seseorang, mana bukti pembatalan pada abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kan rumit bagi saya menjawab, Mas. Saya tidak akan merasa sabar jawab itu. Karena bagaimana kita akan bisa menunjukkan bukti pembatalan pada saat itu belum ada pengakuan misalnya. Belum ada pernyataan. Belum ada pengakuan. Dan tidak pernah muncul sebuah pengakuan itu misalnya. Kalau tiba-tiba kita dituntut bukti pembatalannya kan bisa dijawab secara argumentasi. Bagaimana mungkin kita membuktikan pembatalan uang pernyataannya saat itu tidak ada. Mereka akan balik berargumentasi secara kekanak-kanakan. Ini kan rumit menghadapi human interest seperti ini itu, Mas. Nah, misalnya ada sebuah ada pengakuan terkait dengan ada pernyataan misalnya tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ini sebenarnya kan bisa saja sesuatu itu tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Tetapi ketika saya harus melakukan penelitian, ini mukadimah terakhir saya, Mas. Tetapi kalau saya melakukan penelitian kan jadi problem. Mengapa? Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada, itu memang benar. Tapi yang menjadi problem adalah itu karena diada-adakan itu. Nah, ketika kita harus mendiskusikan hal-hal yang sepele seperti ini kan jadi bikin support jantung, Mas. Karena harus berhadapan dengan apologetik atau alibi-alibi yang bersifat tidak akademik hanya karena ingin mengarah pada glorifikasi dan interpolasi ini. Dan masih banyak lagi, Mas. Termasuk lagi yang terakhir misalnya, mereka kan berbicara sejarah. Berbicara sejarah, tetapi menafikan bukti sezaman. Bahkan ada konon orang yang secara akademik spesifikasinya di sejarah, hanya karena ingin membela kenasaban klan Ba'alwi supaya terkonfirmasi ke Nabi, mereka sampai menafikan bukti sezaman. Ini kan bikin support jantung, Mas. Makanya saya kalau berbicara kenasaban, mengapa tidak secara langsung meneliti kenasaban? Karena ada hal-hal yang memang bikin support kalau kita melakukan penelitian. Berhadapan dengan orang-orang yang notabene berbicara sejarah, tapi menolak bukti sezaman misalnya. Nah,
Kiai Imad itu sangat sabar sekali, Mas. Beliau sosok peneliti yang betul-betul tepat mengambil titik ontologisnya. Sesuatu yang harus diteliti itu betul-betul dipertanggungjawabkan secara epistemologi oleh Kiai Imad. Nah, buku yang dibuat oleh Kiai Imad yang terdiri dari 16 halaman lebih itu betul-betul menjawab seperti yang dikatakan oleh Mas Yusuf secara rinci dari awal sampai akhir, bahkan tidak tanggung-tanggung. Pengantar di buku Hanif Alatas dan kawan-kawan itu yang terdiri dari beberapa pengantar itu betul-betul juga dijawab oleh Kiai Imad, sampai dijawab oleh Kiai Imad. Karena memang di beberapa pengantar buku Hanif Alatas DKK itu ada banyak masalah yang memang harus ditanggapi oleh Kiai Imad. Sebenarnya sepele, tapi kalau itu tidak ditanggapi, nanti akan menjadi satu pembenaran yang di situ akan terjadi common sense yang justru menyesatkan. Nah, Kiai Imad itu dalam rangka menolak tulisan-tulisan yang ramai yang ditulis oleh 8 orang itu, bagaimana supaya tidak menjadi common sense, sebagaimana common sense-nya Nasab Ba'alwi sebelum ada tesis Kiai Imad, yang justru dalam tanda kutip merusak sejarah peradaban Islam, itu betul-betul sudah diantisipasi oleh Kiai Imad. Sekali melangkah tidak akan pernah mundur, dan sekali melangkah 230 terlampaui. Sehingga hal-hal yang memungkinkan akan menjadi common sense, pembenaran publik, itu dijawab oleh Kiai Imad dengan penuh kesabaran. Saya sebagai penulis Mas Yusuf, itu kalau menjawab pengantar-pengantar seperti itu mungkin saya nggak akan sabar, Mas. Tapi oleh Kiai Imad sabar sekali. Dari beberapa pengantar itu dijawab oleh Kiai Imad dengan penuh sabar, dan bahkan yang menarik dari seluruh tulisan yang ada di Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dijawab secara epistemologis oleh Kiai Imad. Dan pembaca nanti kalau sudah punya buku bisa menyaksikan hampir semua tulisan Kiai Imad itu betul-betul berbasis epistemologi yang matang. Epistemologi yang matang berbasis teks. Selain teks juga berbasis data empiris dan rasional. Dan teks yang ditulis oleh Kiai Imad itu memiliki keberlangsungan pengetahuan, memiliki keberlangsungan pengetahuan dari sumber asal. Dalam posisi apapun, menulis sejarah itu tidak terlepas dari sumber asal. Kalau sumber asalnya itu terdistorsi oleh sejarah baru yang mencoba mendistorsi sejarah sumber asal, itu nanti akan kelihatan. Dan Kiai Imad betul-betul mengambil dari sumber asal abad ke-3-4 Hijriah, dirutut dalam konteks ilmu kesejarahan, sehingga dia tahu pada abad 9, sebanyak apapun karya itu, bahkan yang disebutkan oleh Hanif Alatas sampai 140 berapa buku itu, kalau itu ditulis hanya pada abad 9, mengacu pada abad 9, sama halnya bohong. Karena abad 9 itu justru menjadi bendungan yang tidak sehat dalam kajian sejarah ketika akan menjangkau abad ketiga atau 4 atau 4, katakan begitu. Sehingga abad 5, 6, 7, 8 itu juga akan terputus karena dibendung oleh abad ke-9. Nah, awal mula interpolasi dan glorifikasi itu kan munculnya pada abad 9. Dan ini betul-betul dengan cara yang akademik, rasional, empiris, dan betul-betul Kiai Imad itu mengetengahkan sumber epistemologi yang memiliki keberlanjutan data-data yang luar biasa. Menariknya Mas Yusuf, buku ini ditulis sendirian oleh Kiai Imad untuk menjawab 8 penulis sebelumnya, Hanif Alatas dan kawan-kawan itu. Halamannya lebih banyak, dari segi kalimat penyajiannya lebih enak, pemaparannya lebih bisa diterima secara rasional dan empiris, dalam konteks bahasa, dalam konteks data, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena
dan bahkan ada beberapa teks yang dijadikan dasar oleh Hanif Alatas untuk menguatkan kenasaban, justru dari kajian Kiai Imad itu adalah data yang justru melemahkan kenasaban Pak Alwi. Dan itu bisa dilacak sendiri di buku itu. Itu menariknya. Oke, sebagai pengantar penutup, Mas, ada 3 hal yang baru dari buku itu. Tadi saya juga mencoba konfirmasi ke Kiai Imaduddin Usman. Yang pertama adalah seluruh manuskrip Gus Rumail dibongkar kepalsuannya oleh Kiai Imad di buku itu, Mas. Ini yang menarik itu. Kemudian yang kedua, yang baru dari buku Kiai Imaduddin Usman adalah kemampuan Kiai Imaduddin Usman membedah kaidah-kaidah nasab yang kesimpulannya semuanya membatalkan Ba'alwi, Mas. Itu sumber epistemologi teks yang luar biasa itu menurut saya. Literasinya sangat matang Kiai Imad dalam konteks kesejarahan. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, ada seorang sejarawan hanya karena ingin membela Ba'alwi kok di situ dia menolak data sezaman. Kalau menurut saya jabatan akademiknya, kesarjanaannya itu menurut saya gugur, kepakarannya gugur. Ada seorang pakar sejarah kok menolak data sezaman, berarti kepakarannya di bidang sejarah itu gugur menurut saya. Siapapun orangnya, tidak peduli mereka sudah menduduki titel akademik yang lebih tinggi, kok menolak bukti sezaman, berarti kepakarannya gugur di situ, Mas. Dan yang saya temukan yang ketiga, yang terakhir dari kelebihan atau hal yang baru dari tulisan Kiai Imaduddin Usman adalah di situ Kiai Imad mampu mencontohkan interpolasi atau penambahan kata di manuskrip kitab Tobaqat Al-Khawas di situ, Mas. Nah, itu sebagai pengantar, nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi. Makasih, Mas Yusuf. Oke.